Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persija Jakarta. Di sini saya juga ingin sedikit memberikan opini juga ya, karena sebetulnya untuk Persik Kediri dan Persija Jakarta di 5 pertandingan terakhir ini masih ada inkonsisten. Persik Kediri memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Sedangkan Persija Jakarta dari 5 pertandingan terakhir ini memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Jadi perbedaannya dari kedua tim hanya Persik Kediri 1 kekalahan, Persija Jakarta 1 hasil imbang. Nah, perbedaannya di pertandingan kemarin itu bisa terlihat kalau sebetulnya Persik Kediri ini dibilang dari kualitas pemainnya ya, kalau saya bilang masih lebih baik daripada Persija. Dari masalah kematangan pemain dulu, Persik Kediri ini dihuni oleh pemain-pemain yang seimbang antara pemain yang sudah matang maupun pemain yang sedang menuju ke kematangan. Ya, contohnya Schroyer, Kanavi, lalu Hamdi atau mungkin ada Supriyadi. Ini kan pemain-pemain yang sedang menuju ke kematangan. Sisanya seperti Yusuf, Bayu Oto, atau mungkin ada Rohichan, Hamra, Anderson. Ini kan sudah matang ya, seperti Agil juga sama. Sedangkan dari Persija Jakarta, kalau berbicara dari kualitas pemain, ini seperti turun level dibandingkan musim lalu. Dari transfer pemain lah, ya Persik Kediri bisa mempertahankan pemain-pemain penting. Ini yang berkontribusi Persik Kediri di musim lalu bisa meraih 9 kemenangan beruntun. Ini bisa dipertahankan semua. Sedangkan Persija Jakarta di musim lalu seperti Barents ya, mungkin kalau out oke lah, masih bisa diterima karena jarang bisa bermain untuk Persija ya di setengah musim lalu. Lalu Kremencik, saya bilang Kremencik baru bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi akhirnya juga nggak diperpanjang. Tapi justru digantikan oleh Marco Simic. Artinya saya bilang Kremencik aja belum terlalu bagus untuk Persija. Digantinya oleh pemain yang justru levelnya ini sudah di bawah dari Kremencik. Sebetulnya pemain depan Persija Jakarta yang paling bagus di musim lalu Abdullah Yusuf. Tapi justru Abdullah Yusuf nggak diperpanjang. Akhirnya Persija Jakarta dari transfer musim kemarin nggak bisa memenuhi kuota asing. Ya, Gajos juga penampilannya masih seringkali inkonsisten. Walaupun kemarin sempat bermain bagus, tapi kemarin lawan Persik Kediri justru ya seperti belum terlalu maksimal. Lalu Bias juga sama ya, seringkali dimainkan dari bangku cadangan, yang artinya Thomas Doll masih belum berani untuk memainkan Bias dari awal menit atau konsisten menjadi starting line up. Paling hanya Kudela dan juga Rio yang selalu tampil konsisten menjadi starting line up. Ya, jadi sudah terlihat kalau perbedaan dari transfer pemain berdasarkan dari kualitas pemain kedua tim. Di atas lapangan kemarin terlihat Persik Kediri memang secara permainan dengan mengandalkan pemain-pemain yang usianya sudah matang lalu sedang menuju kematangan itu bisa berapa kali membahayakan gawang Persija. Yohanes Pahabol ada 1 shoot yang masih kena tiang, lalu M. Kanavi, belum ada Renan Silva yang memberikan shoot tapi dia masih goal kick ya. Lalu Kanavi ya bisa memberikan gol, itu ada kesalahan sedikit dari Andre Tani, tapi akhirnya tanpa terkawal ya Kanavi berhasil menciptakan gol untuk kedudukan Persik Kediri 1-0. Jadi sebetulnya dari skema permainan sebetulnya Persik Kediri bisa menyeimbangkan ya skema permainan Persija yang saya bilang masih lebih baik dari Persik, karena pemain Persik Kediri ini seperti sudah kompak dengan pemain yang di musim lalu. Benar-benar mengandalkan chemistry juga. Sedangkan dari Persija Jakarta dengan skema permainan yang saya bilang sudah cukup bagus di babak pertama hingga babak kedua dan akhirnya bisa comeback, ya tapi kalau dilihat dari kualitas pemain, ya Thomas Doll masih seringkali merombak-rombak pemain tengah, apalagi di pemain depan. Ya Marco Simic yang cedera diganti oleh Samosir. Lalu seperti Witan Sulaiman yang saya bilang usianya sudah cukup matang, ini baru main di babak kedua dan itu bisa langsung memberikan kontribusi menjadi gol untuk Persija Jakarta melalui Kudela ya, melalui penalti. Jadi terlihat ya kalau hasil-hasil inkonsisten dari Persija dan juga Persik Kediri ya ini faktor dari masalah kualitas pemain dan juga ke skema permainan. Ya, lalu untuk masalah ruang ganti ini juga penting sekali untuk Persik Kediri dan Persija Jakarta. Ya, dalam hal inkonsisten, hasil-hasil yang masih kurang baik,
tentunya kedua pelatih memiliki peran besar untuk para pemain bisa menjaga psikologinya agar mentalnya nggak down. Nah, yang saya lihat untuk Rospite ini seperti ruang gantinya ini belum terlalu bisa efektif, atau seperti evaluasinya ini belum terlalu terbukti. Ini saya bilang dalam hal kedisiplinan pemain, ya. Pemain Persik Kediri di pertandingan ini lawan Persija, di mana Yusuf yang melakukan pelanggaran di area kotak penalti terhadap Witan, ini sudah berapa kali Persik Kediri dirugikan oleh perform pemain belakangnya sendiri. Fafa waktu itu mendapatkan kartu merah. Lalu kemarin saya lupa ya berapa kali lah. Intinya Persik Kediri banyak sekali mendapatkan kerugian karena pemain belakang yang ceroboh. Nah, ini harusnya seorang pelatih harus bisa memberikan evaluasi dulu kepada kedisiplinan pemain belakang. Ini yang saya belum lihat dari Rospite. Ya, ini juga membuktikan kualitas Rospite dalam hal menangani ruang ganti Persik Kediri ini seperti apa. Dari masalah starting line up juga, ya walaupun lawan Persija Jakarta kemarin starting line up-nya bagus, tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya Rospite juga seringkali ya nggak konsisten untuk menurunkan pemain starting line up, walaupun memang banyak pemain Persik yang belum bisa kembali seperti Jefferson, Flavio, ya Simon Lingbo juga baru comeback di pertandingan kali ini masuk di babak kedua. Ya inilah ya yang saya ingin terus amati untuk Rospite, bukan berbicara hanya di skema permainannya Persik, tapi di ruang ganti Persik Kediri ini seperti apa. Ini bertujuan untuk menjaga mental pemain Persik Kediri. Karena dalam hal posisi lagi inkonsisten, pencapaian hasil-hasilnya lagi kurang baik, ya mental pemain Persik Kediri juga harus tetap terjaga. Nah, ini untuk Persija Jakarta di bawah dari Thomas Doll, saya lihat ini untuk masalah mental pemain masih cukup bagus. Di luar dari hasil kekalahan ya, atau inkonsisten dari hasil-hasil Persija, tapi ruang ganti Persija Jakarta ini selama ini saya lihat masih aman, nggak ada masalah. Ya, ini terbukti juga di atas lapangan pemain Persija Jakarta di area belakang ya jarang lah untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan kartu merah aja baru terlihat kemarin lawan Persib Bandung. Sisanya pemain Persija Jakarta ya untuk masalah mendapatkan kartu merah atau blunder di sektor belakang ya ini masih jarang terlihat. Paling terakhir Pirsa Andika ya, saya lupa lawan apa itu mendapatkan kartu merah. Lalu terakhir Hanif lawan Persib Bandung. Sisanya hampir pemain belakang tetap disiplin. Nah, inilah kalau saya bilang ruang ganti dari Persija ya pengaruh dari Thomas Doll cukup bagus. Artinya Thomas Doll juga bisa memberikan perkembangan untuk di skema permainan dan juga di ruang ganti. Ini bisa tetap seimbang. Cuma permasalahannya Persija di kualitas pemain aja. Sedangkan untuk Persik Kediri kalau saya bilang tinggal di pelatihnya aja untuk di skema permainan. Ya, jadi ini opini yang saya ingin berikan untuk Persik Kediri dan Persija Jakarta. Walaupun di pertandingan ini Persija Jakarta berhasil keluar sebagai pemenang, yang paling penting ya untuk Persija Jakarta ya tetap bisa menjaga konsistensi dalam hal menciptakan peluang dan gol. Ini yang saya ingin terus kawal untuk Persija Jakarta. Sedangkan untuk Persik Kediri yang saya ingin kawal ya di skema permainan dan juga kedisiplinan pemain-pemain Persik Kediri. Ini yang saya ingin terus kawal untuk Rospite juga. Ya, jadi untuk Persija Jakarta selamat kalian mendapatkan 3 poin. Kemenangan yang bisa dijadikan sebagai momen kebangkitan ya untuk Persija Jakarta. Sedangkan untuk Persik Kediri tetap semangat. Jadikan kekalahan ini kembali lagi untuk evaluasi Rospite, terutama dari ruang ganti Persik Kediri sendiri. Ya tentunya ini juga untuk ke skema permainan Persik Kediri. Yang saya nggak ingin Persik Kediri ini yang penting menang. Saya nggak mau prinsip yang penting menang ini saya berikan kepada Persik Kediri. Sejauh ini saya masih berharap Persik Kediri tetap saya ingin bahas di skema permainan dan juga ruang ganti. Bukan yang penting hasilnya menang, bukan. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.